Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbak Roro. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel banyak sekali fitur-fitur yang menarik. Kemudian terdapat formula-formula untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, di sini saya hanya akan membahas mengenai bagaimana membuat tabel secara otomatis, membuat daftar nomor otomatis, dan bagaimana membuat penilaian sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, sebagai patokan, outputnya akan seperti ini. Pertama, pastikan kalian sudah menyiapkan tabel-tabel yang dibutuhkan. Contoh, misalkan di sini tabel untuk pengolahan, tabel kriteria, penilaian. Nah, di sini pertama itu adalah tabel otomatis dan nomor urut otomatis. Saya coba masukkan nama Roro. Oke, kenapa di sini tidak otomatis? Karena tabelnya belum ditarik. Sip. Nah, saya tarik lagi. Kita coba masukkan nama lain, misalkan Vanda. Oke, muncul tabel secara otomatis, nomor urut pun otomatis. Nah, di sini ada tabel yang kosong. Saya masukkan nama Destira. Akan berurut ya nomornya, kemudian tabel secara otomatis. Nah, kemudian selain itu kita juga akan membahas bagaimana menentukan nilai akhir dengan kriteria tertentu. Nah, di sini nilai akhirnya kriterianya diambil dari nilai rata-rata tugas sebanyak 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan presensi atau kehadiran 10%. Nah, untuk predikatnya ini sudah ditentukan. Saya ambil contoh ketika misalkan nilai di antara 60 sampai 70 itu nilainya B. Ya, di sini contoh yang Agung atau kolom yang pertama nih. Nama Agung dia itu 67,6, predikatnya dia B. Ya, karena di antara 60 sampai 70. Oke. Kalau kita misalkan mau coba cek lagi. Oke, rumus-rumusnya di sini rata-rata ada rumusnya. Nilai akhir pun ada rumusnya, predikat pun ada rumusnya. Jadi ada tiga atau 4 kita menggunakan rumus di video kali ini. Nah, kenapa muncul DIF atau 0? Karena angka-angkanya kita tidak masukkan. Contoh, saya masukkan nilai Roro ini 67, 89. Ini sesuai aja ya. Kita coba aja, kita uji coba. Nah, rata-ratanya udah keluar 69,75, tapi nilai akhirnya dia 13,95. Nilainya termasuk E karena di bawah 40. Karena di sini nilai UTS UAS presensinya tidak dimasukkan. Kalau kita masukkan, mungkin ini akan berubah. Kita masukin 87. Kasihan ya, Roro kita tambahin nilainya. 45. Jangan deh, 80. KB plus. KB plus itu berarti 70 sampai sekitaran 80-an itu dia masih B plus. Oke. Ini output yang akan kita kerjakan. Nah, gambarannya selanjutnya kita mulai ke tutorial yang pertama, yaitu membuat tabel dan no urut secara otomatis. Nah, caranya pastikan kalian sudah membuat tabel utama. Nah, tabel utama itu yang seperti ini ya. Itu disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kemudian tabel aturan penilaiannya
dan tabel nilai kriterianya atau predikatnya. Nah, di sini saya coba hapus dulu semuanya rumusnya di sini. Pertama kita delete. Nah, kalau misalkan nih di spill dulu, saya blok semuanya. Ini sesuai yang pink-pink gini. Patokannya kita hapus format yang sudah ada. Pertama kita klik conditional formatting. Manage. Oke, ini adalah format-format yang saya gunakan di tabel tadi. Kita lupa delete karena kita memulai dari awal. Oke, kita cek apakah tabelnya sudah normal atau steril tanpa rumus. Kita tulis Rian misalkan. Oke, tidak ada tabel, tidak ada nomor urut. Oke, langkah pertama yaitu kita akan fokus ke conditional formatting nih, yang kita awal tadi ya, udah di-spill di awal. Kita akan menggunakan conditional formatting gunanya untuk membuat tabel. Pertama, langkah pertama, blok bagian bawah tabel utama, kemudian Ctrl Shift tanda panah bawah. Oke, di sini cuma sampai tabel 13. Kalau misalkan kalian semua pingin lebih panjang, bisa ditarik atau mungkin klik bagian panah bawah, jadi ke bawah terus. Nah, di sini saya cukup sampai sini saja sebagai contoh. Selanjutnya kita langsung ke conditional formatting. Kita ke new rule. Oke. Kemudian use formatting formula. Ya, di formatting rule ini banyak sekali menu-menunya, tapi kita pilih yang use, pilih formatting values, klik. Pilih patokannya ketika kita klik di sini, atau di bawah 0, kita tuliskan angka 1, tabel keluar. Maka kita klik di sini. A6 sebagai patokan. Kenapa sih muncul dollar di sini? Karena dollar itu sebagai pengunci rumus. Oke. Ketika, ini kita baca rumusnya, ketika kita klik A6 dan kita masukkan angka, nah kita tambahin kurang lebih dari, kutip 2, maka akan muncul tabel. Oke, kita coba dulu ya. Klik format, pilih border, pilih outline, karena saya milihnya pingin kotak full aja. Oke. Jangan lupa oke. Oke, kita coba ya. Tapi untuk mencobanya jangan lupa tarik dulu biar kelihatan rumusnya akan seperti apa. Kita klik di sini 1. Wow, muncul tabel sebanyak yang awal. Ctrl Shift tanda panah. Ya. Nah, ini tabel secara otomatis. Tapi gimana nih kalau misalkan tabelnya pingin kalau satu aja segini? Agar kelihatan rapi. Boleh. Pertama, kita hapus dulu format yang awal. Kita hapus. Wah, tabelnya pun ikut hapus. Kita blok sesuai. Kemudian conditional formatting. Manage rule. Klik. Jangan lupa delete. Oke, nah ini udah kembali seperti semula. Karena kita pingin tabel yang rapi-rapi. Caranya sama, blok. Ctrl Shift tanda panah bawah. Oke, di sini 21. Cukup lah ya sebagai contoh. Conditional formatting, new rule. Pilih bagian use a formula atau bagian paling bawah. Klik kolom format di new formatting rule. Kemudian kita klik patokannya. Nah, bagian dollarnya di sini depan 6 kita hapus karena kita pingin kalau ketik 1 cuma tabel 1 aja yang kita kotakin. Jangan lupa kurang lebih darinya kutip 2. Format tabel outline saya ambil. Oke. 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 Oke, kita tarik ya sebagai bahan acuannya. Saya tulis di sini 1. Oke, muncul ya. 2. Nah, ini lebih rapi kalau menurut saya.
Nah, itu untuk penggunaan conditional formatting membuat tabel secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana membuat nomor urut secara otomatis? Kalau ini kan masih kita klik ya. Kita oke, 3 dan seterusnya. Oke, saya hapus di sini. Cukup satu dulu aja. Satunya kita hapus. Nah, pertama saya masukkan di no sini di A6 sebagai acuan ya, sebagai acuan menggunakan rumus konta dulu ya, konta untuk nomor urut, konta. Jangan lupa sama dengan diawali, kalau rumus selalu diawali dengan sama dengan ya, konta. Oke, konta tanda kurung, kalau dari tanda kurung gini aman, berarti sesuai. Patokannya adalah ketika kita klik nama, nomor urut muncul. Maka klik nama B6. Selanjutnya kita kunci rumusnya F4. Oke, maaf di sini bisa FN F4. Ya. Kemudian titik 2 Oke, di sini ya. Titik 2 patokannya masih tetap di nama. Ketika kita klik nama, langsung muncul nomor urut. Selanjutnya, kita tutup. Ini 0. Kita tarik dulu rumusnya sampai 16 dulu deh. Nah, seperti ini. Kita masuk ya. Agung. Muncul satu, tapi satu gitu ya. Misalkan Ilham. Oke, 2. Nah, gimana kalau misalkan pingin lebih rapi? Oke, bisa. Kita tinggal tambahin if di depan konta. Ya, jadi kita gabungan. Kalau konta itu tampilannya akan seperti ini aja. Tapi kalau if, kita lihat if jika kita klikkan B6 atau nama, ini akan muncul angka atau nomor urut. Nah, apa sih titik koma gunanya? Untuk pemisah aja ya. Jika B6 kosong, maka tidak akan ada nomor urut. Tapi kalau diisi, maka akan ada nilai urut. Ini maksud dari rumusnya. Oke. Selanjutnya jangan lupa titik koma, kutip 2, karena ada buka kurung yang if, kita tutup. Set. Oke, kita coba ya. Tarik dulu, kita lihat, tarik dulu sampai sini. Set. Cuma satu aja nih Agung. Coba kita yang Lia. Lah, nomor urut ya. Coba kalau sampai sini. Roro. Nah, muncul ya. Nah, itu contohnya nomor urut dan tabel otomatis. Untuk tabel kita gunakan conditional formatting, sedangkan nomor urut di sini saya menggunakan if dan konta ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penilaian sesuai kriteria. Oke, di sini Roro kita tambah aja deh, aku Roro gitu ya. Kita masukkan nilai tugasnya dulu, misalkan 67, 70. Ini sesuai data kalian aja ya. Kalau saya mah yang ada di otak. Nah, di sini tapi kok rata-ratanya nggak muncul? Iya, karena belum ada rumusnya. Jangan lupa pakai sama dengan. Di sini saya pakai rumus average. Oke, udah ada nih. Jadi kalian kalau mau nyari rata-rata bisa pakai average. Oke, langsung tarik. Kalau kita rata-ratanya pingin dari tugas 1 sampai tugas 4, tinggal. Kenapa nih? Jangan lupa tutup ya. Kenapa nih nggak pakai dollar? Karena nilai Agung dan Roro itu tidak akan mungkin sama gitu ya. Itu gunanya dollar gitu. Kalau dollar itu khusus. Nah, sekarang pengen masukin nomor nilai Roro deh.
78. Yang gede-gede 90. 85. Kok nggak muncul? Ya, karena rumusnya belum ditarik ke tabel selanjutnya. Set. Nah, rata-ratanya ada 83,25. Oke, itu untuk mencari rata-rata. Kalian bisa cek secara manual apakah sesuai atau tidak. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke mengolah nilai akhir. Nilai akhir itu patokannya adalah rata-rata UTS, UAS, presensi atau kehadiran sesuai kriteria yang tabel ini ya. Nilai akhir saya menggunakan rumus sum produk. Nah, ada nih. Sum produk. Produk apa nih yang kita gunakan? Produk ini. Oke, jangan lupa dikunci. F4. Kenapa ini yang kita kunci? Karena mau Agung, Apu, ataupun Roro, pengolahannya akan sama. Yang berbeda itu nilainya. Makanya di sini yang dikasih dalar itu yang persentase yang dibutuhkan. Selanjutnya jangan lupa titik koma. Oke. Nah, titik koma menghitungnya itu dari nilai rata-rata sampai presensi. Ya kan? Yang kita lihat nilainya. Jangan lupa tutup. Set. Wah, 14,65. Kecil ya. Coba kalau kita masukin nilai UTS-nya 89. Berubah. 76. Kalian bisa cek secara manual sesuai atau tidak ya. Kalau misalkan tidak sesuai, boleh cek di komen. Oke. Kalian bisa komen, nanti kita perbaiki. Selanjutnya yang terakhir adalah predikat. Nih, yang predikat itu saya menggunakan if. Walaupun ada beberapa cara, tapi saya menggunakan if ganda. Patokannya kita ngelihat yang nilai kriteria. Jadi gini cara bacanya. Kan kalau setiap rumus itu harus diawali dengan sama dengan. If. Jika nilai akhir patokannya lebih besar dari 90 atau sama dengan 90, maka nilainya itu adalah A. Nah, ini cara bacanya ya. Kemudian titik koma. Selanjutnya jika, karena banyak ya di sini, jika T patokannya di sini berapa? K6 ya. Oke, K6 klik aja lah di sini biar cepat. K6 patokannya itu K6 lebih besar atau sama dengan, lihatin yang B. Kalau dia di atas 70 atau sama dengan 70 sampai 80 nilainya adalah B+. Maka di sini saya ngambilnya adalah 71 aja. Ketika 71 dia nilainya B+. Biar enggak ini nih tabrakan sama yang nilai B. B itu 60 sampai 70. Ya. Oke, di sini B+. Oke, B+. Kutip 2. Kutip 2 ya. Selanjutnya titik koma. If tab. Selanjutnya kita gunakan patokannya adalah K6 yang nilai akhir. Kalau lebih besar sama dengan berapa nih yang B? 60. Berarti dia nilainya adalah B. Titik koma. If, banyak banget ya if-nya. Sesuai kebutuhan aja. K6 lebih besar sama dengan nih yang C+. Saya ngambilnya 55. Maka nilainya itu adalah C+. Oke, kepencet. Maaf ya. Di sini C+. Kutip 2 C+.
Kutip 2 titik koma. Kita lanjut if jika K6 atau nilai akhir lebih besar sama dengan 50, itu nilainya C. Gitu ya. Di koma, if, tab, oke, sabar ya. K6, karena kebetulan di sini kriterianya cukup banyak. Oke, sekarang sudah C, kita ke D. Berarti kalau misalkan 40 sampai 50. Nah, di sini saya ngambilnya dari 40. Saya kutip 2, berarti nilainya D. Loh, kok kalau ini bisa dilihat ya, kalau 40 sampai 50 D. Nah, si 50 sampai 55 itu C. Nah, biar nggak bentrok di sini yang C, saya mulai dari 51 aja. Gitu. Sip. Selanjutnya if tab, lumayan ya. Sekarang yang terakhir, ketika nilai akhirnya lebih kecil dari 40, ya, maka nilainya adalah E. Wah, selanjutnya nih, kita kan dari tadi buka kurung. Nah, sekarang waktunya kita tutup kurung. 2, 3, 4, 5. Sebanyak if aja. Oke, kita cek ya. 79,55 apakah masuk B+? Ya, karena 79,55 itu antara 70 sampai 80. Berhasil ya. Nah, ceknya bisa yang nilai akhir nih, karena yang ada rumusnya kita tarik ke bawah dulu. Set. Ini juga set 16E. Oke, sesuai ya. Nah, sekarang kita masukin nilai UASnya nih yang terlorok. 76 misalkan. Sini 80. Tapi dia setengah-setengah masuknya. Nah, dia masuknya 76,45 B+. Oke, ya di situ. Coba kalau misalkan di sininya kecil, 65 karena jarang masuk. B70 ya. Oke, itu adalah tutorial bagaimana membuat tabel otomatis, nomor urut otomatis, rata-rata menggunakan rumus average, nilai akhir dengan kriteria tertentu, menggunakan sum product, sedangkan yang predikat saya menggunakan if ganda. Ya, jadi di video kali ini penggunaan conditional formatting, kemudian penggunaan if dan conta, selanjutnya penggunaan average, penggunaan sum product, dan penggunaan if ganda. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada salah-salah, mohon maaf ya. Jangan lupa klik, like, dan subscribe. Komen-komen juga untuk masukannya ya. Dah.